Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrobil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pemirsa KSTV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Dewi Cahya bisa hadir kembali dalam program Sakinah. Dan pada kebersamaan yang spesial sekali hari ini, saya tidak sendiri karena kita ditemani oleh ibu-ibu dari kajian Anisa Tulungagung. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah sehat. Boleh dong saya minta tepuk tangannya? Keren. Belum pada ngantuk semua nggih Bu nggih? Belum. Oh udah pada ngantuk. Sampai nggak terdengar suaranya. Baik pemirsa KSTV dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini saya juga ditemani salah satu narasumber kita. Beliau adalah Ustadzah Ari Susanti STP, salah satu pengisi di kajian Muslimah Anisa Tulungagung juga. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu? Alhamdulillah Mbak Dewi. Alhamdulillah, luar biasa. Ini jumpa kita pertama ya, Iya, ya? betul. Juga dengan ibu-ibu semuanya. Baik, pada kesempatan kali pemirsa KSTV dimanapun Anda berada dan juga ibu-ibu, kali ini kita mengangkat satu tema yang luar biasa karena ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari dan setiap detik kita juga berkaitan dengan hal ini, yakni tentang mendidik dengan cinta. Nah, mendidik dengan cinta itu yang seperti apa sih? Terus kemudian kaitannya dengan ajaran-ajaran Rasulullah apa? Seperti biasanya nanti kita juga buka di sesi interaktif, kita akan bahas lebih banyak tentang bagaimana mendidik dengan cinta. Namun sebelumnya kita akan hadirkan dulu waktunya untuk Ustadzah menghadirkan mukadimah terlebih dulu. Monggo Ustadzah. Iya, terima kasih Mbak Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Anisa dan juga pemirsa KSTV yang ada di rumah, alhamdulillah hari ini kita akan membahas tentang mendidik anak dengan cinta. Tentunya menjadi pertanyaan seperti apa mendidik dengan cinta. Mendidik itu di dalam Islam adalah bagaimana kita membersamai anak-anak kita, membina anak-anak kita, mengarahkan mereka. Tentunya ini sebuah proses dari lahir untuk diarahkan menuju gerbang kedewasaan. Karena apa? Yang namanya manusia yang sudah balik berarti dia sudah siap untuk terbebani hukum-hukum aturan Allah tentunya ya Mbak Dewi. Jadi di situ siap menerima taklif hukum. Nah, ini adalah tugas kita sebagai orang tua, baik ayah ataupun bunda begitu ya. Ini nanti juga akan ditanya oleh Allah sebagai ayah ya. Bagaimana ya kedudukan dia sebagai ayah akan ditanya oleh Allah. Ibu juga demikian ya. Apakah bagaimana membersamai anak-anak juga akan ditanya oleh Allah. Nah, proses pendidikan inilah yang diminta ya Allah dan Rasulnya supaya kita sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Nah, cinta, ini cinta itu sebenarnya kata sifat ya Mbak Dewi. Artinya kan memberi gitu ya. Jadi kalau cinta itu biasanya kan memberi ya, nggak cuma menerima gitu ya, memberi gitu ya, memberi cinta. Dan ini diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bagaimana orang yang mencintai itu bahkan sesama Muslim, bukan senasab, bukan hubungan keluarga, tapi kalau dia bisa saling mencintai karena Allah, itu dapat surga loh Mbak Dewi. Masya Allah ya kan? Masya Allah. Nah, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wala tu'minu hatta tuhibbu. Tidak masuk surga sampai beriman, sampai dia itu beriman, dan tidak beriman dikatakan beriman kalau dia tidak saling mencintai. Dan ini mendidik dengan cinta, maksudnya mendidik anak-anak kita dengan landasan cinta. Tentunya cintanya ini bukan sembarang cinta. Cintanya itu haruslah cinta fillah, karena Allah.
Kalau cinta karena Allah, contohnya begini, ada anak misalnya, dia subuh-subuh ya, ada azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, karena cinta nih ibunya, kok kasihan ya, kayaknya capek, nggak usah dibangunin deh. Nah, ini cinta yang salah ya ibu-ibu ya. Nah, cinta yang benar karena Allah, berarti kalau anaknya sudah ada azan nih, azan subuh, kemudian ibu yang mencintai, ayah yang mencintai karena Allah, maka dia akan bangunkan. Nah, prosesnya membangunkannya, ini kan proses mendidik. Nah, itu juga harus dengan cinta, nggak dengan taring ya Mbak ya, gitu ya, nggak dengan apa istilahnya emosi yang meluap-luap, tapi gimana bahwa anak itu dibangunkan, dia tahu bahwa ibunya, ayahnya membangunkan, itu justru menyelamatkan dia dari neraka. Sebagaimana firman Allah di Quran surat At-Tahrim ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah wahai orang-orang beriman, keluargamu, dirimu, keluargamu dari siksa api neraka. Nah, ini yang dikatakan mendidik dengan cinta, Mbak Dewi. Begitu. Luar biasa sekali. Nah, ini kalau ibu-ibu apakah sudah mendidik putra-putrinya dengan cinta juga? Insya Allah, Insya Allah. Alhamdulillah. Masih ada yang mendidik dengan taring? Saya yakin pasti sebagian juga masih ada. Karena kadang anak-anak itu memang perkembangannya, apalagi sudah terkena dengan handphone yang notabene ini bisa merubah pola pikir anak-anak ya. Jadi kadang-kadang emaknya juga harus pakai taring juga ya, ya. Nah, kalau hal yang seperti ini, apakah juga dalam ajaran Islam itu juga diperbolehkan sih, Us? Di sini memang luar biasa, Rasulullah itu memberikan contoh. Kalau kita yang namanya taat ya, namanya manusia itu kan taat kepada Allah dan Rasulnya. Berarti di sini harus totalitas sami'na wa ata'na gitu ya, menerima aturan-aturan syariatnya Allah secara totalitas, secara kafah gitu ya. Jadi di situ ya semua aspek kehidupan termasuk dalam proses mendidik gitu ya. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan panduan sebenarnya. Jadi kalau nanti menjawab pertanyaan Mbak Dewi, sebenarnya kita lihat ya panduan. Istilahnya kita lihat panduannya, idealnya. Walaupun secara prosesnya mungkin ada yang tertatih-tatih, mungkin ya, betul. ada yang berusaha, itu manusiawi ya, ibu-ibu ya. Tapi yang dilihat oleh kita, dilihat Allah ya, kitanya ini kan mau berproses, mau menjalankan itu dengan baik. Bagaimana Rasulullah memberikan tahapan-tahapan dalam proses pendidikan anak. Ini ada hadisnya bahwa ajarkanlah anakmu sholat usia 7 tahun. Saya yakin ibu-ibu juga sudah sering ya mendengar hadis ini. Berarti kan di situ 7 tahun, dan pukullah ketika dia 10 tahun tidak sholat misalnya, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Nah, ini muttafaq alaih, hadis riwayat Muslim, Bukhari. Nah, di sini adalah panduan bahwa di dalam Islam itu ada tahapan-tahapan di dalam mendidik anak. 7 tahun ke bawah, berarti di sini usia dini gitu ya, Mbak Dewi ya. Usia PAUD ya, 0 sampai di bawah 7 tahun. Biasanya anak-anak ini PAUD, TK begitu ya, atau yang masih kecil 0 sampai 2 tahun. Nah, kemudian ada 7 sampai di situ menjelang balik, atau maaf sampai balik gitu ya. Katakanlah balik itu 15 tahun, berarti kan 7 sampai 14 ya ibu-ibu. Nah, di dalam ini 7 sampai 14 ini namanya mumayyiz atau tamyiz. Menurut hadis tadi itu juga dibagi 2, Mbak Dewi. 7 sampai 10, 10 sampai balik. Nah, kalau kita bikin garis ya ibu-ibu ya. Nah, kalau ada bikin garis berarti 0 sampai 7, 7 sampai 10, 10 sampai balik. Balik ini ternyata beda-beda setiap anak ya. Nah, betul. Kemudian balik itu sudah dikatakan dia dewasa. Nah, mendidik itu berarti dia diarahkan siap menjadi ya tadi akil balik. Nah, berarti di sini ada prosesnya. Seperti yang dikatakan Imam Ali radhiyallahu anhu, ada ini istilahnya buat prinsip kita. Ada tiga tadi ya, 3 tahapan. 3 tahapan. Pertama, tahapan pertama 0 sampai 7, kalau komunikasinya udah diajarkan oleh Imam Ali, istilahnya kalau sama dengan anak-anak yang usia dini itu perlakukan seperti raja.
Maksudnya seperti raja ini bukan berarti untuk semua dimanjain ya ibu-ibu. Maksudnya gini, saya mau tanya ibu-ibu kalau ketemu raja gitu ya, istilahnya, oh iya, gimana Bu? Kita banyak toleransinya ya, gitu ya. Kalau sama anak-anak usia dini, ya kita harusnya memang banyak toleransinya. Lebih lemah lembut, begitu ya Mas ya. Karena kan misalnya anak usia dini itu masih on off, akalnya belum sempurna, gitu ya. Masih kadang suka tantrum ya Mbak Dewi ya. Gitu. Dan di situ, masya Allah, ya kita perlakukan seperti raja dalam arti, oh iya, kita lebih banyak memaklumi, begitu ya. Nah, usia 7 sampai tadi 14 itu kalau kata Imam Ali, perlakukan seperti tawanan. Memang usia 7 tahun kalau kita kaitkan dengan hadis tadi, ajarkanlah anakmu sholat di usia 7 tahun. Kalau mengajarkan sholat ibu-ibu, itu berarti kan diajarkan apa Bu? Tata cara sholat, begitu ya, rukun-rukunnya, kan begitu ya. Kalau yang sebelumnya boleh nggak kita ajak sholat? Boleh aja, itu membiasakan. Jadi anak-anak seneng kalau usia dini ya diajakin sholat. Tapi kalau usia 7 tahun sudah diajarkan nih tentang tata tertib sholat. Sholat itu ada istilahnya jam-jamnya, itu belajar disiplin kan ya Mbak Dewi ya. Karena kan sholat itu belajar disiplin. Makanya kata Imam Ali seperti tawanan, tarik ulur. Nah gitu ya, jadi belajar disiplin, juga kita tetap lemah lembut, ibaratnya kalau orang Jawa bilangnya tarik ulur, begitu ya. Kemudian kalau kata Imam Ali, usia 14 tahun ke atas dalam rangkai di sini adalah usia sudah balik, seperti sahabat. Anak-anak segini nggak mau didikte ya Mbak Dewi ya. Ya. Jadi kita seperti sahabat gitu ya, sahabat, banyak diskusi gitu ya, berikan. Nah kalau usia yang tamyiz tadi ya seperti tadi tawanan, dan itu memang latihan belajar disiplin. Makanya kata Nabi 10 tahun kalau belum sholat boleh dipukul. Dipukul di sini nggak langsung ibunya gini ya, oh boleh dipukul nih kata Nabi tak pukul ya. Nah nggak begitu ya, pukulan ini pun juga nggak boleh yang pukulan yang menyakiti, tidak, sebenarnya hanya untuk mengingatkan. Nah tuh gitu. Tapi ya ibu-ibu, kita juga akan dihisab oleh Allah. Misalnya nggak pernah ngajarin sholat nih usia 7 tahun. Nah terus pakai hadis itu, 10 tahun anaknya nggak sholat dipukul. Berarti yang salah siapa ibu-ibu? Siapa Bu? Emaknya apa bapaknya? Ya ini harus orang tuanya evaluasi ya, evaluasi kan ya. Oh iya, kenapa ya anak saya kok masih belum mau sholat? Apakah saya sudah maksimal belum mengajarkan mereka sholat? Kan gitu, karena sholat itu tiangnya agama. Gitu. Nanti akan ditanya pertama sholatnya, begitu Mbak Dewi. Luar biasa. Nanti di sesinya kedua dan ketiga, ibu-ibu yang ingin bertanya boleh ya. Jadi nanti silakan, jangan lupa sebutkan nama dan juga alamatnya. Nanti untuk pertanyaannya kita juga boleh seputar dari cinta ataupun ada pertanyaan-pertanyaan lain boleh ya Ustadzah ya. Boleh. Baik. Kemudian Ustadzah, seberapa penting sih sebenarnya peran orang tua itu untuk memberikan dan mengajarkan cinta kepada anak-anaknya? Lebih besar mana, orang tua atau dari sekolah? Iya, sebenarnya semua proses pendidikan itu adalah yang ditanya pertama kali itu adalah orang tua. Karena memang itu tanggung jawab orang tua. Kalau sekolah itu adalah membantu ya. Nah, jadi jangan langsung dibalik kalau udah disekolahin berarti tugas orang tua selesai, tidak. Oh, catatan nih ya buat ibu-ibu ya. Apalagi kalau ibu-ibunya kerja juga gitu ya. Jadi ini menjadi catatan penting juga. Betul. Karena sebenarnya nanti yang dihisap itu adalah ayahnya, bundanya, bagaimana proses mendidik anak-anaknya, begitu ya. Dan penting nggak ini mendidik dengan cinta? Sangat penting. Jadi ada dulu ya sahabat ya, waktu salah satu tuh bertanya kepada Rasulullah. Ketika itu Rasulullah itu begini Mbak Dewi, dengan cucunya ya. Siapa ibu-ibu? Hasan dan Husain ya cucunya. Nah salah satu waktu itu Hasan dipangku, dicium-cium begitu. Rasulullah itu Masya Allah ya, itu memang kita harus banyak meneladani. Dan kemudian salah satu bertanya, oh saya punya anak 10 kok nggak pernah saya cium-cium. Rasulullah langsung mengingatkan, wah itu ngeri ya kalau diingatkan oleh Rasulullah gitu ya. Masya Allah itu juga pengingat buat kita semua. Kata Nabi, malayarham layurham.
siapa yang tidak menyayangi maka tidak disayangi. Begitu Mbak Dewi. Iya, berarti kita harus saling menyayangi ya Bu ya. Betul. Dari fondasi dasar itu sendiri adalah dari orang tua dan juga keluarga. Betul. Tapi jangan dibalik gitu ya. Wah kan waktu yang banyak kan di sekolah. Jadi secara otomatis cinta itu harus datangnya dari sekolah dulu dong. Nggak bisa ya Usti ya, harus tetap berawal dari orang keluarga itu sendiri. Nah, semakin menarik kan pemirsa perbincangan kita seputar mendidik dengan cinta. Kadang-kadang dari keluarga kita. Nanti kita akan lanjutkan kembali di sesi kita yang kedua, namun selepas beberapa pariwara berikut ini. Tetap di Sakinah. Pemirsa, ibu-ibunya masih semangat sekali, terima kasih. Boleh deh sekali lagi minta tepuk tangannya kencang banget. Nah, kita masih bersama di program Sakinah ya untuk hari ini pemirsa, dan kita masih bersama dengan ibu-ibu dari Kajian Muslimah Anissa Tulungagung. Oke, di sesi kedua kali ini nanti kita akan buka di sesi tanya jawab ya dengan ibu-ibu yang ada di sini. Tapi sebelumnya saya kembali lagi dulu ke Ustadzah Ari Susanti nih. Ustadzah, berbicara kembali tentang cinta. Bagaimana cara mendidik dengan cinta ala Rasulullah itu yang tepat? Iya, Masya Allah ya. Memang ketika kita melihat bagaimana Rasulullah sebagai uswatun hasanah ya, dan ini masalah tentang komunikasi Rasulullah kepada putra ya kan, kepada anak-anak gitu ya, anak-anak baik cucunya, kemudian komunikasi kepada keluarga gitu ya, itu luar biasa gitu ya. Dan ini kita bisa mencontohnya. Kalau ibu-ibu di sini yang dirahmati Allah itu pernah ya ada yang namanya 5 bahasa cinta, dan itu juga sudah ini ya Mbak ya, sudah sering ya, itu kan penemuan dari psikolog barat. Tapi ternyata 5 bahasa cinta ini sudah dicontohkan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Dia itu sejak berabad-abad yang lalu gitu ya. Nah kalau kita lihat nih, kita bisa contohkan misalnya 5 bahasa cinta. Ada yang pertama bahasa cinta itu dari kata-kata gitu ya, kata-kata atau afirmasi. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh gitu ya, di sini untuk sering mengungkapkan cinta. Nah, di situ hadis riwayat At-Tirmizi dikatakan bahwa jika engkau mencintai saudaramu maka beritahukanlah. Makanya kalau di dalam Islam udah biasa ya Mbak ya, misalnya uhibbuki fillah gitu ya, di situ aku mencintaimu karena Allah. Ini sama-sama seiman gitu ya, sama-sama saudara yang bukan saudara kandung gitu ya. Di situ disunahkan untuk kita mengabarkan ya kalau kita mencintainya karena Allah. Nah ini pernah Mbak Dewi, ada sahabat bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tuh mencintainya si A misalnya ya, itu karena Allah mencintainya. Kemudian Rasul bertanya, apakah engkau sudah menyampaikan? Sampaikanlah. Kemudian sahabat yang ini ya, katakanlah sahabat yang satu ini menyampaikan, aku mencintaimu karena Allah. Kemudian sahabat yang kedua menyatakan, semoga Allah memberikan cinta kepadamu sebagaimana engkau mencintaiku karena Allah. Indah ya Mbak Dewi ya, Masya Allah. Itu baru saudara seiman ibu-ibu. Apalagi kepada anak, kepada suami kan gitu ya, kepada keluarga. Harusnya kita juga sering-sering menyampaikan cinta begitu. Jadi ini yang pertama, bahasa cinta. Boleh ya ibu-ibu misalnya sampaikan kepada anak-anak itu cinta dengan kalau bisa spesial. Misalnya anak-anak Salim nih mau berangkat sekolah ya, dipeluk sambil dibilang I love you deh. Wah kan gitu ya. Itu mungkin kalau anak-anak yang sudah sering mendapatkan cinta, ungkapan cinta dari kedua orang tuanya, dia tuh udah tenang kok ya, nggak akan menjadi anak yang cari perhatian gitu ya. Kadang ada yang banyak bikin ulah, cari perhatian tuh karena kurang cinta. Gitu ya. Kemudian bahasa cinta yang kedua yaitu physical touch ya. Kalau menurut di barat sana physical touch, ternyata Rasulullah sudah memberikan contoh kepada kita. Abdullah bin Ja'far bin Abdul Muthalib, di situ dikatakan begini, Abdullah yang mengatakan ketika bertemu dengan Rasulullah ya, Abdullah itu dielus Mbak Dewi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika bertemu anak-anak itu
dielus. Nah, kepalanya 3 kali sambil didoakan. Ini diriwayatkan ya, ini langsung dari Abdullah yang menceritakan, Abdullah bin Ja'far, bahwa aku bertemu dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah mendoakan aku dan mengelus kepalanya gitu ya. Dan ini kalau bisa berdasarkan teori ya, teori pendidikan, teori parenting itu salah satu tips untuk kita itu dekat dengan anak-anak itu memang dengan sentuhan. Sering-sering dipeluk anaknya, mumpung masih kecil misalnya dipeluk gitu ya. Kemudian kalau besar gimana? Ya bisa juga dipeluk. Atau juga ada ya, misalnya tips bagi anak laki-laki, ditepuk nih, ditepuk punggungnya. Maaf, apa ini? Pundak. Nah, ditepuk pundaknya. Jadi biasanya anak laki-laki kan lebih ke pemberani gitu ya, hebat kamu nak. Mamahnya gitu, aku udah besar Bu. Nah, gitu. Tapi kalau dipeluk, wah terima kasih ya nak ya. Wah, itu dia jadi ya dipercaya nih sama orang tuanya, luar biasa. Tapi kalau untuk anak perempuan dielus punggungnya. Nah, itu juga akan mengeluarkan hormon oksitoksin ya. Di situ untuk mendekatkan kebahagiaan, hormon kebahagiaan, cinta, mendekatkan antara orang tua dengan anak. Masya Allah. Dan itu memang sunnah ya Bu ya. Jadi ini sentuhan itu Rasulullah udah mengajarkan pada kita, ini sunnah. Jadi bukan istilahnya ini teori parenting aja, tapi sebenarnya kalau ibu-ibu melaksanakan ini dapat pahala. Kemudian hadiah. Nah, bahasa cinta yang ketiga hadiah. Di situ Rasulullah SAW bersabda, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah, maka engkau saling mencintai. Ibu-ibu suka nggak kalau dikasih hadiah? Wah, suka banget ya Bu ya. Suka. Biasanya kalau dikasih hadiah rasanya gimana? Oh, merasa diperhatikan, betul? Merasa diperhatikan, merasa disayang. Nah, hadiah itu juga nggak harus yang mahal. Bisa ya bikin telur ceplok dikasih hadiah nih, dikasih lope-lope ya Mbak Dewi ya. Boleh apa saja hadiah, boleh hadiah apa juga boleh. Bahkan kadang juga hadiah nih dari ibu, senyum, ting, nah itu boleh juga. Anak-anak yang penting merasa itu ada hadiah gitu. Tapi kalau ibu-ibu sukanya hadiah bunga ya Bu ya? Apalagi bunga deposito, betul? Oke, baik. Iya, ada 2 lagi Mbak. Iya, jadi yang keempat tadi sudah 3 ya. Yang keempat itu adalah pelayanan. Ya, kalau dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu seperti apa sih gitu ya? Aisyah menceritakan Rasulullah itu suka melayani, bahkan menjahit sendiri ya Bu ya. Kemudian ya sama membantu istrinya. Nah, itu Masya Allah gitu ya. Kemudian yang terakhir kalau dikatakan quality time. Nah, ini Rasulullah banyak memberikan contoh. Rasulullah ya ibu-ibu itu selain memang beliau Nabi dan Rasul, ketika di Madinah juga jelas ya, istilahnya pemimpin, kepala negara lah begitu. Nah, beliau tuh luar biasa ya, ketika ada anak-anak cucunya Hasan Hussein dan teman-temannya cucunya itu Rasulullah bergabung Mbak, ikut main. Nah, ikut main gitu ya. Bahkan ketika itu ada satu riwayat Hasan Hussein gitu ya, cucunya Nabi itu bertemu dengan kakeknya, ditambah dengan ada satu lagi temannya, saya lupa namanya, satu lagi gitu ya. Kemudian bertiga ini digendong sama Rasulullah Bu. Yang Hasan itu digendong di belakang, terus yang 2 di sini sama di sini. Wah, Rasulullah gagah ya Bu ya. Rasulullah gagah. Itu 3 itu jalan dari awalnya dari luar kota Madinah sampai masuk Madinah. Wah, Masya Allah ya. Nah, ini Rasulullah selalu memberikan waktu, quality time yang luar biasa. Kalau cucunya Hasan dan Hussein di rumahnya Fatimah ya, Rasulullah hadir di rumahnya putrinya Fatimah gitu. Kemudian Hasan Hussein namanya anak-anak ya Mbak ya, gulat. Nah, kemudian Rasulullah, ayo Hussein. Kemudian Sayyidina Fatimah bertanya, loh ayah gitu ya, kok yang ditepukin cuma 1 gitu kan, Hasan kok enggak? Ada, itu didukung malaikat. Nah, kalau malaikat kan hanya Rasulullah yang tahu kan begitu. Masya Allah, itu luar biasa. Dan yang luar biasa Mbak Dewi, ketika sholat, Rasulullah sholat berjamaah, Hasan dan Hussein masih kecil ya. Biasa ya Bu ya, kalau anak-anak, kalau ibu-ibu lagi sholat suka apa Bu? Naik gitu ya. Dan ini juga Rasulullah dengan sabar, ketika Rasulullah sujud kan naik ya.
naik jadi perosotan ya Mbak Dewi. Betul. Jadi perosotan kayaknya dari dulu sampai sekarang sama ya. Masih tetap Namanya sama ya, anak-anak anak-anak, begitu. iya. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita mendidik dengan cinta, Masya Allah. Kemudian ketika ini ya dipegang ketika bangun gitu ya, kan dari sujud kan bangun begitu ya, dipegang ya supaya nggak jatuh, kemudian ditaruh dengan pelan-pelan. Masya Allah, sahabat nih bertanya, kok sholatnya jadi lama ya gitu, biasanya lama tapi ini kok lama gitu ya. Oh ternyata ada cucu-cucunya beliau, Masya Allah gitu ya. Dan ini contoh yang luar biasa. Jadi sebenarnya ibu-ibu yang perlu kita garis bawahi, ketika kita mendidik dengan cinta, nah cinta gitu ya Mbak Dewi ya, itu kita melaksanakan ini, kita mencontoh Nabi, itu sudah mendapatkan pahala mencontoh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Gitu Mbak Dewi, Masya Allah. Jadi ada 5 bahasa cinta yang perlu kita teladani, dan sebenarnya ini pun juga sudah sering dilakukan oleh ibu-ibu ya, walaupun tanpa kita sadari. Oke, baik, saya buka untuk sesi tanya jawab. Ini buat ibu-ibu, sudah siap ibu-ibu? Nggak ada suaranya. Sudah siap ibu-ibu? Siap, alhamdulillah. Baik, saya mulai dari sebelah kanannya Ustazah dulu, monggo silakan. Ustazah dong. Yuk. Baik, dengan ibu siapa, dari mana? Dengan Ibu Agnes dari Kedungwaru. Dari Kedungwaru. Kedungwaru. Iya. Oke, ini nggak pakai mau nikah ya Bu ya? Sudah nikah, Oh Bu. sudah nikah. Oh iya. Kalau remaja Maklum belum nikah. ibu-ibu. Kebanyakan di dapur. Jadi kalau diajak ngomong apa, jawabnya apa? Tapi bercanda nih ya. Baik, silakan Bu Agnes, apa yang ingin ditanyakan? Baik, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana menyikapi orang tua yang belum bisa mencontohkan, mendidik dengan cinta sesuai dengan sunnah. Begitu, Ustazah. Oke, itu aja? Oke, baik, terima kasih Bu Agnes. Kita langsung ke Ustazah. Bagaimana ini kalau orang tua belum bisa mewujudkan mendidik dengan cinta? Iya, di sini kalau orang tua ya belum bisa gitu ya mewujudkan gimana sih caranya mendidik dengan cinta gitu ya. Memang di sini harus ada upaya ya, harus ada upaya dari kita ya di sini, entah ayah, entah bunda, harus ada kesadaran. Kesadaran ini penting karena harus diketahui ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah dan juga pemirsa KSTV, tujuan pendidikan anak di dalam Islam itu adalah membentuk kepribadian Islam ya, atau biasanya disebut dengan saksiyah Islam. Apa itu kepribadian Islam? Supaya anak-anak itu ketika dewasa nanti punya cara berpikir, itu landasannya iman, landasannya Islam, cara bersikap itu juga landasannya iman, begitu ya. Jadi visinya itu harus sama. Nah, berarti di sini sebuah keluarga yang belum menyadari ini tentunya harus menyamakan visi terlebih dahulu. Kita berkeluarga itu untuk apa, gitu ya? Visinya untuk apa? Visinya itu tentunya akan kembali ke surga. Kita pengen ya bahwa ayah, bunda, anak-anak itu juga bersama-sama untuk berkumpul di surga. Nah, ketika ini belum ada yang menyadari, bisa loh yang misalnya yang lain itu bisa saling mengingatkan ya, bisa juga diajak ke kajian MT Anissa ya, gitu ya, bisa juga seperti itu, insya Allah nanti apa ya, ada saling menasehati gitu Mbak. Jadi memang butuh komunikasi. Betul, intinya seperti itu ya Usi ya. Oke, bagaimana Bu Agnes? Sudah cukup jelas? Insya Allah. Oh, sudah. Masih ada yang mengganjal lagi? Sudah. Baik. Baik, yang berikutnya monggo silakan. Sudah siap? Iya, baik. Silakan, dengan Ibu siapa? Ibu Roro ini. Ibu Roro dari mana? Dari Puri Permata. Oke, Puri Permata. Baik Ibu Roro, silakan pertanyaan menapa Bu Roro. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah cukup jelas yang dijelaskan sama Ustazah Santi. Ini kan mendidik cinta itu orang tua kan ada yang memang kewajibannya mendidik, merawat itu sampai sukses itu enggak ada pertanyaan. Kalau yang saya tanyakan itu ada anak dididik sampai semaksimal mungkin, orang tua berjuang mati-matian, itu ada yang kebalikannya dari sukses itu. Apakah itu pengaruh dari gen atau watak atau karakter atau dari
lingkungan atau itu lingkungan sendiri Pergaulan anak itu beliau anaknya, itu ya. gitu ya. Terima kasih. Baik, ya terima kasih. Ini pertanyaan yang mungkin mewakili seluruh ibu-ibu ini Ustazah ya, yang sering dialami. Monggo silahkan. Iya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, juga pemirsa KSTV yang ada di rumah gitu ya, bahwa yang namanya mendidik itu kan tadi di awal dikatakan sebuah proses ya. Sebuah proses inilah yang dihisap oleh Allah. Kita sebagai ayah, ibu ya, sebagai orang tua itu berusaha maksimal, berusaha terbaik gitu ya, tentunya sesuai ya yang dicontohkan Nabi ya, sesuai yang dicontohkan Nabi. Kita udah berusaha dengan sekuat tenaga, insya Allah proses ini yang nanti insya Allah jadi hujah kita ya Mbak Dewi ya, bahwa kita tuh udah berusaha yang terbaik, dan terus namanya proses itu tidak akan berhenti gitu ya. Dan makanya memang betul ada kata-kata mutiara, sabar dalam proses kan begitu ya. Iya, memang harus bersabar di dalam proses. Nah, ini yang insya Allah apa yang kita lakukan, ibu-ibu udah berusaha sekuat tenaga dengan satu tolabul ilmi ya, menuntut ilmu gimana mendidik anak, kemudian yang kedua membersamai anak-anak, mendoakan dan sebagainya gitu ya. Dan itu adalah salah satu usaha yang insya Allah ketika kita ikhlas itu tidak ada yang sia-sia. Ya, kita ikhlas, kita sudah berupaya sekuat tenaga, insya Allah itu jadi amal soleh kita, ya kan? Nah, masalah hasil, ya ibu-ibu, hasil itu serahkan kepada Allah, ya kan? Pasti saya yakin semua orang tua tuh pengen anaknya soleh dan soleha. Betul. Iya. Ya. Tentunya kita bisa melihat ada contohnya Nabi Nuh, ya, ibu-ibu bisa ini ya, melihat bagaimana kisahnya Nabi Nuh. Masya Allah, kurang apa ya gitu ya, Nabi Nuh luar biasa, tapi ada putranya Kan'an ya kan, yang di situ malah mendurhakai ya. Nah, itu memberikan apa ya Bu ya, contoh bahwa sebenarnya hidayah itu milik Allah ya. Jadi wilayah yang kita kuasai, nah ini sekali lagi, wilayah yang kita kuasai adalah usaha terbaik ya. Dan insya Allah yang namanya cinta tadi apa Bu? Memberi itu kita gak usah mengharapkan menerima apa, memberi. Kita sudah memberi, menjadi ibu yang terbaik, memberi dengan sekuat tenaga yang kita bisa, memberi sudah apa yang dicontohkan sesuai Nabi. Kemudian ternyata ketika hasilnya belum sesuai, ya terus kita dengan mendidik dengan cinta. Walaupun dia sudah balik, memang dia sudah punya pertanggungjawaban sendiri di hadapan Allah. Allah itu maha teliti, Allah itu tahu. Ya, di sini juga ada malaikat raqib dan atid ya. Insya Allah tidak ada yang luput catatan kebaikan yang sudah dilakukan oleh ibu-ibu semua dan juga para ayah. Ya. Jadi endingnya seorang ibu itu tetap harus sabar, tetap harus berproses, memberikan cinta walaupun anaknya mungkin sudah di luar dari apa yang dididikan oleh orang tuanya itu sendiri gitu ya. Kalau tadi apa penyebabnya gitu ya. Jadi ketika tadi sudah baik, kemudian memang tidak bisa dipungkiri ya, bagaimana lingkungan itu juga mempengaruhi ya Ibu. Lingkungan ini luar biasa mempengaruhi gitu ya. Pergaulan dari gadget dan sebagainya itu juga sangat mempengaruhi. Jadi tentunya dalam mendidik dengan cinta ini jangan lupakan untuk terus kita berdoa. Yang memberikan hidayah adalah Allah, yang membolak-balik hati adalah Allah. Insya Allah nanti Allah akan berikan mengetuk hatinya. Yang usaha paling terakhir berarti kita adalah memohon kepada Allah. Betul. Oke, pemirsa, semakin menarik perbincangan kita bukan pada Sakinah kali ini. Jangan kemana-mana karena saya akan kembali untuk Anda selepas yang satu ini. Pemirsa, Sakinah masih bersama Anda hari ini bersama saya Dewi Cahaya dan juga ibu-ibu dari kajian Anisa Tulungagung. Masih semangat ya ibu-ibu? Masih, alhamdulillah. Baik, di sesi ketiga kali ini saya akan langsung buka question untuk ibu-ibu yang ingin bertanya. Monggo silakan, boleh angkat tangan nih. Ada dari depan saya, boleh? Silakan. Baik. Iya, dengan ibu siapa, di mana?
Saya Ibu Eni Handayani dari Rejo Agung. Iya, baik. Silakan Bu Eni. Bertanya dong, Ustazah. Oke. Iya. Begini Ustazah, saya ini sedikit menceritakan tentang keberadaan keluarga yang kebetulan saya punya cucu yang dititipkan di TPA. Jadi pertanyaan saya, bagaimana orang tua menyikapi anak yang waktunya lebih banyak di dalam asuhan orang lain. Jadi itu saja Ustazah pertanyaan dari saya. Maka saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, yang berikutnya sudah ada yang mau bertanya lagi, silakan. Baik, monggo silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Bekti dari Kepatihan. Iya. Tanya Yeah. di dalam masyarakat sekitar ini, para remaja ketika ingin mencari jodoh itu dengan cara yang mainstream, yaitu dengan cara berpacaran. Dan ketika kita mengetahui di sekitar kita seperti itu, bagaimanakah sikap kita? Oke, Terima kasih. baik. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Remaja pacarannya bang ekstrim ya Bu ya. Baik, selanjutnya masih ada lagi? Tanya dong. Yuk. Assalamualaikum ibu-ibu sekalian, saya Mami Triyekti dari Kimangun Sarkoro. Iya. Yang ingin saya tanyakan, di era globalisasi sekarang dengan semakin meluasnya media sosial, mohon pencerahan atau petunjuknya bagaimana kita mendidik anak dengan cinta dalam menyiasati kenakalan remaja yang semakin marak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di waktunya masih, saya buka lagi satu lagi, monggo. Bertanya dong. Yuk. Saya Ibu Saroma dari Jalan Pahlawan. Mau bertanya, bagaimana cara mendidik anak dengan cinta kalau orang tuanya itu tidak lengkap? Misalnya single mom atau single pop. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini ya ibu-ibu nih ya. Baik, kita rangkum jadi satu aja nih ya Ustazah ya, karena pertanyaan dari ibu-ibu ini saling keterkaitan. Mulai dari Ibu Eni itu berhubungan dengan Ibu Saromah, di mana menjadi seorang single mom. Jadi ini adalah tantangan untuk memberikan cinta yang baik untuk buah hatinya tanpa adanya pendamping. Begitu juga dengan Bu Enik tadi, ini orang tuanya sibuk bekerja semuanya, sehingga anak di bawah asuhan orang lain. Nah, ini memberikan cinta yang tepat untuk anak-anak agar berada di cinta seperti yang diajarkan Rasulullah ini seperti apa. Sehingga nantinya ketika mereka dewasa itu tidak berpengaruh pada pengaruh dunia digital yang notabene-nya ini semakin tidak baik Ekstrim, untuk ya. perkembangan anak ekstrim. Ending-endingnya ketika anak sudah remaja mencari cinta sejatinya, pacarannya jadi ekstrim. Begitu ya Ibu ya? Ya. Baik Bu, nggak silakan Ustazah. Iya. Saya pikir memang ini jadi pemikiran semua ya para orang tua gitu ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau tadi mungkin dari awal yang ditanyakan tentang bagaimana ya kalau misalnya dengan kondisi ya, dengan itu kan kondisi yang terpaksa akhirnya istilahnya anaknya ada pengasuh lah ya, diasuh bukan oleh orang tuanya misalnya dengan jam tertentu, atau juga tadi masih ada yang single mom, kemudian ibunya juga harus bekerja begitu ya. Memang pada saat sekarang ini kalau bisa dikatakan itu tidak ideal. Dunia ini tidak ideal gitu ya. Iya aja.
Kenapa? Karena memang pada saat ini tantangannya luar biasa. Saya bisa memahami ketika gitu ya, dengan kondisi mungkin ada yang mengharuskan atau terpaksa gitu ya, maka tetap yang dihisap, tetap yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang tua. Entah itu yang masih lengkap, ayah bundanya, atau yang single tadi gitu ya, tetap semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, semua akan dihisap. Nah, ini yang harusnya menjadi kesadaran, motivasi bagi kita para orang tua. Oh iya, nanti akan dihisap oleh Allah. Ketika kita sudah menyadari itu, pastinya gitu ya, kita akan menimbang-nimbang gitu ya, menimbang-nimbang bagaimana supaya tetap cinta itu gitu ya, cinta itu bisa tercurah ya, bisa tercurah dengan maksimal. Ya tadi juga ada ya, bagaimana quality time, bagaimana juga mengatakan cinta, mengafirmasi dengan baik, sehingga anak itu memang dia menyadari bahwa dia itu dicintai gitu. Ya, udah nanti waktunya sedikit, udah gitu ibunya juga sibuk dengan gadget, anaknya sibuk dengan gadget. Nah, ini yang repot kan ya. Akhirnya tidak ada komunikasi. Maka semua permasalahan parenting itu adalah di komunikasi, gitu ya. Jadi silahkan nanti saya yakin ya, karena kan tidak bisa disamakan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Tapi yang bisa disamakan itu adalah bahwa kesadaran semua itu akan dihisap. Silahkan nanti dengan oh iya menyadari begini, gimana ya supaya maksimal. Saya yakin semua pasti akan kreatif karena kita dikasih akal oleh Allah. Kita akan kreatif memikirkan cara supaya anak ini tetap mendapatkan cinta yang seutuhnya dari orang tua, gitu ya. Jadi jangan sampai anaknya malah nggak kenal orang tuanya. Nah, ini yang repot juga ya Mbak ya, yang sering terjadi. Nah, ini jadi evaluasi bersama ya ibu-ibu. Kemudian tadi dilanjutkan, ada nggak kaitannya juga nanti ketika remaja? Iya. Banyak sekali ya kaitannya. Makanya 3 tahapan tadi yang sudah disampaikan di awal mengikuti sunnah Nabi gitu ya, usia dini, kemudian di situ ada mumayyiz, kemudian balik. Tujuan kita mendidik itu supaya ketika balik tuh dia siap menjadi manusia seutuhnya, fi ahsani taqwim. Manusia seutuhnya berarti sadar betul ya tanggung jawabnya apa. Jadi di Quran surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi anak-anak itu sudah harus siap tahu misi hidupnya itu apa di dunia. Yaitu tadi di Az-Zariyat 56, untuk ibadah. Jadi semua yang dia lakukan harus tujuannya itu adalah untuk ibadah. Nah, ini dari mana ibu-ibu kita mengajarkannya? Sejak dari kandungan gitu ya, kenalkan tentang Allah. Sejak ketika dia lahir, membuat dia cinta dengan Allah. Maka mendidik dengan cinta sejatinya mendidik dengan iman, dengan akidah Islam. Nah, ketika akidah ini kokoh, ketika akidah ini kuat, ibaratnya seperti pondasi rumah ya Bu ya. Kalau pondasinya kokoh, insya Allah rumahnya kokoh, kan begitu ya Mbak betul, ya. betul. Maka akidah itu seperti pondasi. Insya Allah ketika akidahnya kuat, imannya kuat, mungkin dengan lingkungan yang luar biasa ya sekarang, dia ada remnya. Ya, ada remnya, jadi dia ada filternya. Nah, ini memang butuh proses gitu ya. Jadi insya Allah demikian. Nah, kalau anak-anak sekarang gimana? Kok banyak sekali kerusakan-kerusakan yang terjadi? Ya memang ada 3 faktor tadi. Dari dalam dirinya, ketakwaan individunya kurang ya, keimanannya. Kemudian yang kedua, lingkungan. Ya kan, lingkungan ya luar biasa sekarang gitu ya. Tidak ada saling nasihat menasehati sekarang. Kurang gitu ya, udah sendiri-sendiri ya Mbak ya. Kalau bahasa anak-anak lu gue kan gitu ya. Gitu ya. Jadi udah individualis gitu. Nah, ini yuk kita sama-sama mulai dari sekarang juga kita perhatikan, tidak hanya pada anak-anak kita saja, tapi juga anak-anak yang lainnya. Ini karena kita insya Allah nanti jadi saling menolong dalam kebaikan seperti di Quran surat Al-Asr ya. Karena manusia itu merugi kecuali siapa? Kecuali yang beramal solih, yang saling nasihat menasihati dalam kebaikan. Jadi ibu-ibu semangat semuanya. Yang dilihat Allah itu adalah prosesnya
ya. Itu wilayah yang kita kuasai, kita berusaha ya semaksimal mungkin. Apabila punya anak remaja memang tantangannya luar biasa. Terus kita berproses, kita didik dengan baik, kita nasihati dengan baik, dan juga harus ada caranya ya menasehati anak-anak di usia SD sama SMP berbeda. Gitu ya. Nah, itu gimana ya? Itu harus belajar lagi. Nah, ibu-ibu kalau semangat belajar sudah dicatat pahala oleh Allah. Siapa tahu dengan semangat belajarnya mendapatkan pahala dari Allah, keberkahan dari Allah, dimudahkan dalam mendidik anak. Ya, kan kita nggak tahu ya Bu ya, bisa jadi baiknya bukan dari kita. Ternyata anak kita ketemu sama teman yang soleh. Kan begitu. Ternyata anak kita ketemu dengan guru yang baik, kan gitu ya, yang soleh. Ternyata jalur itu lewat hidayah buat anak kita. Jadi nggak boleh putus asa, terus berusaha sekuat tenaga, begitu. Oke, baik. Bagaimana ibu-ibu? Cukup jelas jawabannya? Iya, cukup jelas. Jelas apa blas? Jelas. Alhamdulillah kalau jelas ya. Baik. Nah, Ustazah, dalam lingkup sebuah keluarga terkadang ini kan juga ya ada anak itu ketika mereka mulai beranjak dewasa atau remaja itu kan juga memprotes. Aku dulu loh nggak dididik sama ibu. Aku dulu loh di sekolah full day waktu ketemu sama bapak ibu lo sudah sedikit. Nah, ini menyikapi kadang hal-hal yang seperti ini bagaimana? Iya. Jadi memang perlu diajak diskusi ya. Pertama, jangan lupa kalau memang namanya orang tua itu ya adalah ya kelira-kelirunya kan gitu ya. Betul. Jangan lupa, jangan gengsi untuk minta maaf. Ya. Jadi kalau maaf itu ternyata bisa mengetuk hati loh ibu-ibu, Masya Allah. Jadi nggak apa-apa, maaf ya nak, begitu ya, minta maaf. Jadi pertama, bahkan sering ya kalau dalam diskusi parenting begitu ya, kadang ada di masa lalu tanpa disadari orang tuanya bikin luka batin gitu ya. Jadi jangan lupa ketika kita sudah sadar, mungkin dulu kita belum punya ilmu, mungkin dulu kita kurang tahu ilmunya, kemudian baru tahu ilmunya ketika anaknya sudah remaja, anaknya sudah besar. Jangan lupa ibu, Bapak gitu ya untuk minta maaf. Ya, insya Allah dengan minta maaf. Yang kedua, kita sama-sama perbaiki ya nak ya, gitu ya. Insya Allah apalagi kalau anaknya sudah dewasa ya, kalau udah minta maaf sama-sama perbaiki hubungan, kemudian minta kepada Allah yang membolak-balik hati, minta dibukakan hatinya anak-anak kita. Dan kita harus serius untuk bisa, jangan lupa taubat kepada Allah ya. Oke. Nah, biar dihijabah juga nih Ustazah, karena waktu kita juga sudah berakhir. Nah, ini agar kita bukakan juga pintu hati kita, anak-anak kita agar menjadi seperti apa yang kita inginkan menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Untuk itu kita teriring doa terlebih dulu agar segala sesuatunya di hari ini betul-betul dijawab oleh Allah. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa KS TV dimanapun Anda berada dan juga ibu-ibu, kajian Anissa dari Tulungagung luar biasa sekali hari ini. Semoga yang disampaikan Ustazah, ilmu-ilmu yang kita bagi bersama pada hari ini bermanfaat buat panjenengan semuanya. Dan terima kasih sekali lagi, saya boleh minta tepuk tangannya dulu dong.
Ya pemirsa, insya Allah nanti di lain kesempatan kita akan kembali berjumpa dengan keluarga besar kajian Anissa dari Tulungagung dan juga dari kelompok-kelompok kajian Islami yang lainnya. Saya diucap bertugas, akhirnya pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari, masihkah ada jalan baru?